Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan menjadi seorang TKW Taiwan, Singapura, dan Malaysia. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Mungkin nanti kalau saya ada salah-salah kata mohon maaf, karena apa yang saya sampaikan ini menurut pengalaman saya. Barangkali kalau menurut pengalaman teman-teman berbeda. Yang pertama, bekerja di Malaysia. Kalau saya dulu bekerja di Malaysia, kalau di Malaysia itu jarang yang boleh pegang HP teman-teman. Dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Ini saya dulu, jarang boleh pegang HP. Mungkin kalau boleh pegang HP itu pun malam. Dan kalau dulu masih banyak yang tidak diperbolehkan pegang HP. Jadi kalau kita mau hubungi rumah, kita bilang sama majikan, kita mau telepon keluarga di rumah, seperti itu teman-teman. Nanti majikan kasih telepon. Nah, yang kedua, di Malaysia itu kebanyakan rumahnya besar-besar. Sama seperti di Indonesia, halamannya luas. Tidak semua, tapi kebanyakan. Dan yang ketiga, enaknya itu di Malaysia banyak orang Melayu teman-teman. Makanannya juga hampir sama kayak di Indonesia, ada kare kayak gitu kan, banyak orang Melayu ya, jadi masakannya itu kurang lebih sedikit banyak hampir sama kayak di Indonesia. Dan terus kalau masalah bersih-bersih rumah sama juga kayak di Indonesia juga, cuman karena kita di sana itu kerja ikut orang, jadi kalau kadang majikan ada yang kurang ini kurang itu wajar ya teman-teman. Semua pekerjaan ada enak dan tidak enaknya, tergantung kita yang menjalani. Dan yang kelima, di Malaysia itu kalau kerja di rumah tangga jarang yang boleh libur ya teman-teman. Tidak semua. Sekali lagi ini menurut pengalaman saya dulu, jarang yang boleh libur. Karena dulu saya di Malaysia 2 tahun tidak pernah libur sama sekali dan tidak diizinkan libur. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain atau diperbolehkan libur. Ya mohon maaf, ini menurut pengalaman saya pribadi, jarang boleh libur. Itu 5 pengetahuan saya tentang bekerja di Malaysia. Dan yang kedua, bekerja di Singapura. Yang pertama sama juga, di Singapura itu tidak semua boleh pegang HP. Mungkin setiap majikan tidak sama, tetapi menurut pengalaman pribadi saya dulu waktu awal-awal saya kerja di Singapura, saya tidak boleh pegang HP teman-teman. Selama 1 bulan saya tidak pernah hubungi rumah karena saya belum punya uang gaji untuk beli paketan lah, bisa dibilang gitu, begitu, untuk beli paketan. Saya belum punya uang, jadi selama 1 bulan saya belum bisa telepon rumah. Dan setelah saya punya uang gaji pertama, saya bilang sama majikan kalau saya mau telepon rumah, jadi saya gunakan uang gaji itu untuk beli paketan dan saya dikasih pinjam untuk telepon rumah. Dikasih pinjam HP majikan. Dan yang kedua, setelah lama-lama saya kerja, setelah potongan habis, saya memberanikan diri untuk bilang ke majikan, saya mau beli HP. Sebenarnya antara berani dan nggak berani ya teman-teman. Tapi kalau kita kerja itu menurut saya, selama kita nggak salah, maksudnya kita nggak melakukan hal-hal yang dilarang, kita berani aja. Kalau diperbolehkan alhamdulillah, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, yang penting kita udah ngomong. Dan alhamdulillah setelah selesai potong gaji, saya minta beli HP, saya diizinkan. Tetapi ada persyaratan, boleh pegang HP malam setelah selesai kerja. Dan yang ketiga, dulu saya di Singapura itu tidak ada jam istirahat siang teman-teman, jadi kita harus pandai-pandai bagi waktu. Kalau kita mau istirahat siang, meskipun 15 menit, 10 menit, yang penting istirahat sebentar, kita harus cepat-cepat selesaikan pekerjaan. Karena apa? Di Singapura itu kerjanya
menurut saya sangat bersih, beda sama di Taiwan ataupun di Malaysia. Ini menurut saya ya teman-teman. Kalau saya ada salah kata mohon maaf, karena saya bilang menurut pengalaman saya pribadi. Di Singapura itu sangat bersih, setiap hari harus semua barang-barang dilap, dari perintilan kecil sampai yang besar itu dilap. Terus dulu saya itu setiap hari ngepel lantai 2 kali teman-teman, pagi ngepel, malam ngepel lagi. Masak juga seperti itu, satu hari itu masak 3 kali. Kadang kalau hari Sabtu Minggu, hari libur kerja, hari libur sekolah, itu lebih dari 3 kali. Sebentar-sebentar minta maem harus masak gitu. Karena kalau di luar negeri itu kebanyakan kalau mau makan masak, jadi masakannya itu makanannya baru terus. Beda sama kita di Indonesia, masak pagi dimakan sampai sore, beda ya teman-teman. Terus yang keempat, dulu saya di Singapura itu awal-awal juga nggak dikasih libur teman-teman. Mungkin kalau teman-teman sekarang ada yang baru kerja di Singapura, mungkin juga nggak dibolehin libur. Sabar, nanti lama-lama kalau kita sudah habis potong gaji, insya Allah boleh libur. Dulu saya sudah habis potong gaji, jadi saya memberanikan diri untuk bilang minta HP, minta beli HP, minta libur, dan alhamdulillah boleh teman-teman. 2 bulan sekali dikasih libur seperti itu. Alhamdulillah lama-lama boleh. Sebenarnya kalau kita sudah bisa menyesuaikan tempat itu lama-lama jadi biasa teman-teman. Kalau masalah istirahat, yang penting kita itu cepat selesaikan pekerjaan kita, nanti kita bisa sisakan waktu sedikit buat istirahat. Tapi yang paling saya ingat memang di Singapura itu negaranya bersih, dan bersih-bersih pun juga harus sangat bersih seperti itu. Dan yang ketiga, pengalaman saya kerja di Taiwan. Kalau di Taiwan menurut saya kebanyakan, tidak semua ya, tapi kebanyakan di Taiwan itu begadang malam, soalnya jaga orang tua. Kebanyakan orang tua di Taiwan itu malam jarang tidur, nanti kalau pagi tidur 1 hari. Seperti itu teman-teman. Semua pekerjaan ada enak dan tidak enaknya ya, sama saja tergantung kita yang menjalani. Terus kalau di Taiwan itu kebanyakan, sepengetahuan saya kebanyakan hampir semuanya boleh pegang HP dan boleh libur teman-teman. Tapi malah kebanyakan kalau sudah lama di Taiwan itu banyak teman-teman yang sudah nggak mau libur, soalnya nggak tahu malas atau bagaimana ya. Soalnya meskipun nggak libur, sering itu orang tua yang dijaga setiap sore atau setiap pagi pergi ke taman, dan di taman kita bisa kumpul sama teman-teman Indonesia. Seperti itu sudah seneng teman-teman. Jadi banyak teman-teman atau mbak-mbak yang kerja di Taiwan, yang terutama yang udah lama-lama itu sudah malas libur. Mungkin juga banyak-banyak nabung seperti itu. Hemat-hemat seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang bingung enakan mana ya kerja di Malaysia, Singapura, Taiwan atau Hong Kong atau negara manapun, menurut saya di mana-mana itu sama saja kerja. Tergantung kita lagi ya, lagi-lagi tergantung kita lagi yang menjalani. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah kerja ke luar negeri atau masih mau proses kerja di luar negeri, tidak usah takut, semangat. Karena di sini kita niatnya kerja, dan saran saya ingat tujuan kita kerja untuk mencari rezeki dan pulang. Mudah-mudahan sukses, apa yang diinginkan tercapai ya teman-teman. Semoga teman-teman TKW dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit tadi bisa sedikit membantu pertanyaan teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang bingung enakan di mana, sama saja. Cukup sekian ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.